Kamarudin Simanjuntak kuliti Ferdi Sambo. Ditakuti para jenderal hingga banyak kekuasaan. Polisi itu kan pada ketakutan. Yang pertama kali ketakutan itu adalah Brigadir Jenderal yang memimpin penyidikan ke Jambi. Karena dia dan timnya selalu ketakutan, saya curiga kok level jenderal kok takut. Iya. Maka saya jadi penasaran, karena ketakutannya itu kulihat sangat luar biasa. Lah bagaimana orang ini bisa menyidik dalam keadaan sangat ketakutan? Nah, dengan dicopotnya dia dari Kadipropam, bahkan dia sudah dipatsus atau ditempatkan dalam tahanan khusus, dan juga telah dicopot dari Satgas Merah Putih dan atau sudah dibubarkan Satgas Merah Putihnya, harusnya tidak ada lagi alasan takut. Tetapi ketika saya bertemu dengan Jenderal Bintang 3 dan jenderal-jenderal lainnya, mereka pun masih takut. Maka saya mengatakan, ini ketakutan kalian ini kok seperti dibuat-buat. Lalu dia bilang, bapak aja, abang aja yang tidak takut, kami semua sesungguhnya ketakutan loh. Maka saya pelajari, apa sebenarnya penyebab takutnya orang ini. Rupanya di belakang Ferdi Sambo ini banyak kekuasaan-kekuasaan yang tinggi yang terlibat, baik di institusi kepolisian maupun di kalangan menteri maupun di DPR, dan ada juga keterlibatan para mafia-mafia. Ini kalau saya lihat adalah keberhasilan Sambo di dalam melakukan perlawanan, ya. Harus diingat loh, Sambo mulai menguat. Kalau sekarang narasi dibangun itu kepada yang keempat nih. Ini upaya Sambo dan juga Sambo dan juga yang lain termasuk Ricky dan Kuat untuk lolos dari ancaman hukuman mati. Nah, siapakah Sambo itu? Saya pernah menyatakan Sambo mempunyai geng yang kuat, bahkan saya bilang geng mafia. Yang kedua, siapakah Sambo? Sambo itu polisinya polisi. Dia punya data-data rahasia tentang pejabat polisi. Ini yang saya duga, saya menduga dia menggunakan itu untuk kemudian melakukan perlawanan atau penekanan, termasuk kebijakan penahanan. Penyimpangan perilaku personil polisi. Salah satunya adalah abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Abuse of power sendiri merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat-sangat buruk, yang kalau dilakukan oleh personil polisi bisa berkonsekuensi pada jatuhnya hukuman yang berat, baik terhadap personil maupun terhadap institusinya. Bagaimana bersangkutan kemudian memanfaatkan sub unit-unit kerja yang ada di tubuh Polri untuk kemudian melakukan obstruction of justice misalnya. Kemudian abuse of power juga terlihat bagaimana kemudian yang bersangkutan memaksa anak buahnya sendiri, memaksa ajudannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mendiang Brigadir Y. Bentuk police defiance lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan, yaitu tersangka FS, paling tidak berdasarkan versi cerita dari Baradae, ternyata juga melakukan kekerasan langsung, yaitu menembak ke arah mendiang Brigadir Y. Nah, itulah penanda terjadinya police defiance berupa abuse of power dan juga police violence, kekerasan atau perilaku brutal yang dilakukan oleh personil polisi yang dalam hal ini dilakukan atau mungkin dilakukan oleh FS. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, terus bersuara lantang. Tak gentar, Kamarudin Simanjuntak membongkar tindak tanduk Ferdi Sambo. Di antaranya, Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan berencana Brigadir J itu ternyata ditakuti level jenderal bintang 1, 2, hingga 3. Tak hanya itu, Kamarudin Simanjuntak juga bocorkan banyak kekuasaan di belakang Ferdi Sambo. Di belakang Ferdi Sambo banyak kekuasaan, ada menteri, anggota DPR, hingga mafia. Kamarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan jenderal bintang 3 pada Ferdi Sambo. Maka saya pelajari apa penyebab ketakutan. Rupanya di belakang Ferdi Sambo ini banyak kekuasaan tinggi, baik di institusi kepolisian maupun kalangan menteri maupun DPR. Ada juga keterlibatan mafia-mafia. Jelasnya, sehingga jenderal bintang 3 tersebut takut. Memang benar, keterlibatan mafia. Salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT, ujarnya. Wajar, karena ada keterlibatan mafia, bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, jelasnya.
Verdi Sambo tangan kanan Kapolri bisa copot jenderal. Kamarudin juga menjelaskan kekuatan dari Verdi Sambo. Pertama, dia itu tangan kanannya Kapolri, Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Verdi Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri, di sana ada Verdi Sambo, ujarnya. Hal itu wajar kalau Verdi Sambo punya kekuasaan tinggi. Tentulah, pegang kekuasaan tinggi khususnya Propam sebagai penjaga etika dan garda terdepan menegakkan disiplin. Tentu, dia bisa mencopot para jenderal baik di Kapolda, bahkan 1-2 tingkat di atasnya, ujarnya. Uya-Kuya kagum dengan pengakuan Kamarudin Simanjuntak. Wow, luar biasa, ujar Uya-Kuya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia untuk dapat jabatan, terangnya. Kamarudin Simanjuntak ingat saat bertemu dengan seorang jenderal. Bahkan saat saya pergi ke Medan, ada seorang mengaku brigadir jenderal polisi. Dia telepon saya video call. Dia berdiri sikap sempurna. Bahkan istrinya masih cantik. Kulihat di seluruh berdiri sikap sempurna, menghadap saya dan memanggil saya komandan, terangnya. Dikira Kamarudin Simanjuntak brigadir jenderal tersebut bercanda. Awalnya saya kira bercanda, tapi dia berterima kasih mengaku brigadir jenderal. Dia mengaku diperas 2,5 miliar. Dia menghendaki satu jabatan ketika masih kombes lalu. Untuk mendapatkan jabatan itu, dia setor 2,5 miliar. Makanya saya bilang karena mau juga itu, ujarnya. Setelah membayar 2,5 miliar, brigadir jenderal tersebut mendapatkan jabatan. Tetapi jabatan yang dijanjikan atau kedudukannya tidak diberikan sehingga tidak balik modal. Akhirnya dia merasa menderita, informasinya ke FS, jelasnya. Brigadir jenderal tersebut berterima kasih padanya karena karma untuk Verdi Sambo terbalaskan. Kamarudin Simanjuntak cerita soal Verdi Sambo dan si cantik. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, tak segan membocorkan kelakuan Verdi Sambo. Hal itu diduga menjadi penyebab Brigadir J dihabisi di rumah dinas Verdi Sambo pada Jumat. Di sebuah wawancaranya, Kamarudin Simanjuntak membeberkan kelakuan Verdi Sambo dan seseorang yang ia sebut sebagai si cantik. Dikatakan Kamarudin Verdi Sambo tega membunuh Brigadir J karena ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istri Putri Chandrawati. Kamarudin menyebut Brigadir J yang memberitahu Putri Chandrawati jika Verdi Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ini membuat Brigadir J diancam dibunuh sejak Juni tahun 2022 oleh ajudan lain atas suruhan Verdi Sambo. Akibat telah membocorkan pernikahan. Almarhum Brigadir J diduga informan Ibu PJ. Makanya dia diancam dibunuh, kata Kamarudin di akun YouTube Uya-Kuya TV. Ia mengatakan setelah mengetahui informasi Verdi Sambo menikah lagi, pertengkaran Putri Chandrawati dan Verdi Sambo terjadi pada tanggal 21 Juni di rumah mereka. Putri Chandrawati mengancam Verdi Sambo akan melaporkan bisnis mafia Sambo ke atasannya, yakni judi, tata kelola narkoba atau sabu-sabu termasuk prostitusi, kata Kamarudin. Pada tanggal 21 Juni itu, kata Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Vera Simanjuntak untuk curhat. Kepada kekasihnya, almarhum mengatakan ia akan dibunuh sehingga minta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain. Brigadir J sudah merasakan dia akan dibunuh sejak 21 Juni karena ancaman itu sangat kencang dari Verdi Sambo, kata Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin, pada tanggal 1 Juli, Putri memanggil adik Brigadir J, yakni Reza, yang juga merupakan anggota polisi. Reza ini dikasih uang 5 juta dan dompet merek Pedro.
dan dikasih tas serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi. Katanya, keesokannya kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan, dan sopir serta asisten rumah tangganya ke Magelang untuk melihat dua anaknya bersekolah di Taruna Nusantara Magelang. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo datang ke Magelang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar. Para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibat Ferdi Sambo yang menikah lagi. Putri Chandrawati mengancam akan melaporkan ke atasannya soal bisnis mafia Sambo. Karena pertengkaran itu, Ferdi Sambo keesokannya yakni 7 Juli meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang. Justru Ferdi Sambo tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya di Magelang dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, kata Kamarudin. Pada tanggal 7 Juli itulah, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan sopir serta ART berbicara 4 mata bergantian di kamarnya. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara 4 mata dengan Putri, katanya. Lalu keesokan harinya, kata Kamarudin, pada tanggal 8 Juli, mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Pancoran, Brigadir J dihabisi oleh Ferdi Sambo. Jadi permasalahannya ada di Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu. Soal si cantik, saya konfirmasi ke Bareskrim, Dirtipidum maupun Dirtiprediksus membenarkan bahwa mereka, Ferdi Sambo dan si cantik, telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan. Makanya saya bilang, tangkap rohaniawan itu. Kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah, kata Kamarudin. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara 4 mata dengan Putri Chandrawati. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam Ferdi Sambo dengan si cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada tanggal 21 Juni tahun 2022. Sehingga itulah yang membuat Putri Chandrawati sedih dan sakit saat di Magelang. Apalagi di sana kembali bertengkar dengan Ferdi Sambo. Jadi sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau ini dibilang pelecehan seksual atau Brigadir J, ujar Kamarudin. Sebab katanya, bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya berbicara 4 mata di kamar? Jadi tidak masuk akal, dan motif pembunuhan ini tetap karena Ferdi Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Ibu Putri, kata Kamarudin. 5 tersangka. Adapun Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta. Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo. Polri telah menetapkan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Dari 5 tersangkanya, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati yang tidak ditahan.